Menolong. Tidak ada yang menolong aku. Tidak. Sakit. Dia sakit di sini. Tidak ada yang menolong kamu. Kamu meninggal di sini. Iya. Iya. Ini tangan. Tempat lain nggak ada. Gila sih, epic ini. Ada sesuatu di sini. Pas gue bilang ada sesuatu di sini, brak. Dan di bawah kaca itu ada sosok pakai baju warna merah, duduk, rambutnya terurai. Dan itu ketangkep di kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue nih udah ada Bro Erik. Waduh, gimana bro, kabarnya bro? Sehat-sehat bro, Sehat, gimana? Ya? Alhamdulillah sehat. Mantap dong, ya kan? Masih terus berburu hantu nih? Masih terus. Masih terus. Aktif banget. Aktif banget, gokil sih. Oke, sebelum Bang Erik ini menceritakan nih ke teman-teman semua nih, kami ngucapin makasih banyak nih. Udah meluangkan waktunya nih, datang ke sini gitu kan, yang nantinya Erik ini akan menceritakan pengalamannya saat penelusuran berarti ya? Betul. Kalau boleh tahu tuh saat penelusuran di mana sih bro? Untuk kali ini gue mau ceritain pada saat penelusuran di sebuah rumah yang cukup mewah di bilangan Pondok Indah, bro. Oh banyak, Pondok Indah. Betul. Oke, ini juga kan kalau nggak salah di tahun-tahun 2010-an tuh sempet booming tuh rumah angker Pondok Indah. Kalau nggak salah sempat ada film atau kagak ya? Justru yang itu, rumah yang itu pernah gue melakukan penelusuran sendirian, nggak angker. Malah nggak angker? Malah nggak angker. Menang nama yang di situ. Oh, oke. Nah, intinya tuh di rumah itu gue nggak mau panjang lebar deh gitu kan. Intinya tuh ngalamin atau ada penampakan apa sih di situ? Atau ada tragedi apa gitu? Iya, jadi di dalam rumah itu kita dapat bukti baik audio dan visual akan keberadaan makhluk astral. Di rumah itu? Di rumah itu. Audio dan visual. Audio dan visual. Wah, berarti penampakan jelas. Penampakan dan suara komunikasi dengan mereka yang ada di sana dan semuanya ada berupa dokumentasi asli. Wah, gue agak sedikit nyereh. Jujur aja ini bro, gue belum tahu nih isi ceritanya nih. Oke. Jujur, semua narasumber sini gue belum tahu, biar gue nyimak dari awal sampai akhir gitu kan. Oke. Tapi sebelum dilanjut nih, pengalaman dari Erik ini teman-teman semua habis nonton video ini mungkin teman-teman semua udah tahu, silakan mampir ke YouTube Erik ini yaitu Ghost Ranger Indonesia gitu kan. Di situ bener-bener penelusuran tapi bukan yang kayak gini ya. Enggak gitu. Pakai teknologi. Ketawa. Iya dong, itu kan lebih ya sedikitnya lebih agak ke sains atau teknologi ya, sains teknologi gitu kan. Jadi kita bisa karena logikanya gitu kan. Oke, mungkin tahan dulu kali ya bro ya cerita nih. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Minum dulu dah. Biar kopi silakan. Kopi nih, kopi mantap jiwa. Gue mau coba ini tarikan kayak coba. Enak kan? Bener, kopinya enak ini. Kan kalau ngopi emang harus kayak gitu katanya mah. Harus ada tarikannya ya? Iya, oke langsung aja kita sikat.
sini loh. Rick. Oke, gue pertama mau memperkenalkan profesi gue yang agak aneh ini. Dan juga di dalam cerita ini nanti akan melibatkan 2 orang. Gue dan partner gue namanya Dika. Oke. Jadi gue ini adalah seorang yang gabut, bro. Gue suka misteri, tapi gue nggak suka atau nggak percaya kalau misalnya makhluk halus itu harus menggunakan tubuh orang lain untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Oke. Jadi kalau kayak kesurupan, gue agak kurang bisa menerima fakta bahwa itu benar-benar ulah dari si makhluk halus. Nah, di balik kegabutan gue ini, bro, gue juga suka nonton film-film luar negeri, di mana mungkin sekitar 10 tahun yang lalu sudah ada alat-alat yang bisa mendeteksi keberadaan dari makhluk halus. Oke, baru tahu nih. Waktu kecil gue pernah nonton Ghostbuster. Dan menurut gue itu hanya ya imajinatif. Tapi seiring waktu, alat-alat yang digunakan di film Ghostbuster itu benar ada. Yang paling gampang deh, kita punya ghost detector, pendeteksi hantu. Itu bahasa kerennya, bahasa mistisnya pendeteksi hantu. Padahal alat yang kita gunakan ini, pendeteksi hantu ini, alatnya berupa EMF tester, electromagnetic field tester. Field tester. Oke, jadi alat ini digunakan untuk mendeteksi kebocoran radiasi elektromagnetik. Kenapa nih kita ngomongin elektromagnetik? Lu boleh tanya ke seluruh paranormal di Indonesia atau dimanapun, atau seluruh indigo, baik di Indonesia maupun di dunia internasional, mereka akan sepakat dulu, bro. Kalau entitas makhluk astral ini, mereka itu berupa energi. Itu dulu. Oke. Dan pada saat mereka udah sepakat kalau itu energi, mereka pasti sepakat kalau energi yang dikandung oleh makhluk astral ini berupa elektromagnetik. Oke. Itu dia alasannya kenapa ghost detector itu EMF tester, electromagnetic field tester. Di mana ada kebocoran elektromagnetik, di situ kita percaya ada gangguan makhluk astral dalam bahasa bahasa mistisnya nih, bro ya. Padahal kalau bahasa industrialnya yaitu ada kebocoran elektromagnetik. Kalau misalnya lu pakai handphone, gua deketin EMF gua ke handphone lu, pasti hidup, pasti berinteraksi gitu loh. Sekarang kalau misalnya nggak ada handphone, nggak ada listrik misalnya, tapi kita deteksi ke satu tempat alatnya reaktif, berarti makhluk astral. Paham. Jadi dulu, pertama yang gua wajib punya sebagai orang gabut di Indonesia adalah ghost detector. Ghost detector sejuta umat para pemburu hantu itu mereknya K2 meter. K2 meter. Itu made in USA dari Amerika, bro. Alatnya nanti gua tunjukin ke lu displaynya kayak gimana. Itu pun bisa dicari sekarang di marketplace Indonesia udah mulai ada. Ada. Tapi alat yang paling jadul. Seri yang lama berarti? Seri yang lama. Oke. Jadi itu nanti seiring waktu nih, bro. Dari alat yang paling jadul sampai alat yang paling baru, itu mereknya Tri-Field Meter. Itu gue punya semua. Untuk EMF testernya aja, untuk ghost detektornya aja, gue punya nggak kurang dari 8 alat. Jadi setiap generasi gue punya. Gitu. Jadi gue pakai itu yang satu dulu, bro. Gue pakai yang paling jadul. Gue masukin dari eBay, lewat eBay pada saat itu. Dan gue pakai untuk solo explore. Jadi penelusuran sendirian. Pakai satu alat itu aja dulu. Jadi kalau misalnya emang tempatnya angker, alat gue reaktif. Ini baru beneran ada setan di sini. Tapi nggak jarang juga zong, di mana pada saat gue udah keliling, tapi kita nggak dapat apa-apa. Nggak ada indikasi di itu alat itu di alatnya nggak ada. Nah, karena di beberapa kali kesempatan nggak ada apa-apa di alat tersebut, gue mulai melebarkan kepemilikan alat-alat lainnya, bro. Dari sensor gerak, gue punya. Dari EMF, terus gue punya EVP juga untuk nge-record suara makhluk astral. Alatnya itu jadi kayak radio kecil, kayak recorder. Lu pencet, lu monolog, bro. Lu tanya aja siapa yang ada di sini.
Nama kamu siapa? Kamu perempuan atau laki-laki? Pokoknya lu monolog, lu tanya. Dua arah tuh. Belum dua arah. Oh, belum ini dua alat arah. yang jadul. Oh, yang jadulnya ya. Namanya EVP. EVP. Nah EVP ini jadi nanti begitu selesai lu monolog kayak orang gila, after proses baru lu colok pakai headset yang high def, yang high definition. Lu denger, baru nanti kalau lu beruntung salah satu pertanyaan lu ada jawabannya. Tapi itu teknologi jadul. Iya. Itu dulu gue punya. Gue coba di beberapa tempat juga. Sampai teknologi yang agak modern disebut Spirit Box. Spirit Box ini sama kayak si EVP. Kalau EVP ini bedanya kita harus monolog. Kalau di Spirit Box ini lu harus ini dua arah. Lu tanya, lu dapat jawaban. Lu Langsung. tanya, lu dapat jawaban langsung. Gitu. Jadi Menarik nih. itu keren, menurut gue punya alat itu keren banget. Jadi itu yang gue kumpulin bro. Sampai akhirnya ya gue dapet beberapa alat. Dan gue yakin ini kalau misalnya gue lakukan penelusuran pakai ini, gue bisa membuktikan eksistensi dari makhluk astral lewat teknologi. Dulu gue sempat diliput di CNN, tapi bagian tech news. Bagian teknologinya jadi. Itu kita disandingin sama pakar fisikawan yang dia menjelaskan juga. Itu cek aja deh Ghost Ranger Indonesia, CNN masih ada tuh beritanya. Nanti kita tongolin ya. Ya itu, jadi gue ngumpulin alat-alat sampai akhirnya gue ketemu sama satu partner gue ini. Pada saat itu dia masih aktif punya komunitas fotografi hantu. Gue ajak dia join. Karena apa? Karena Dika ini dia mempunyai metode khusus untuk mendapatkan foto dari makhluk halus lewat kamera. Jadi kenapa bisa lewat kamera? Yang bisa gue jelasin mungkin kalau misalnya teman-teman di rumah nih ada yang punya remote TV bro. Remote TV itu kan ada kayak sensor di atasnya kan, yang kayak bulatan. Iya. Infrared gitu. Infrared ya? betul. Itu kalau misalnya lu lihat kayak gini bro, lu pencet remote-nya, lu lihat ke sensornya, lu nggak bisa lihat apa-apa. Tapi coba lu ambil kamera HP, lu taruh di depan muka lu nih, HP-nya, terus lu pencet-pencet. Di HP lu nanti kelihatan ada garis inframerahnya, titik-titik blinking, kedip-kedip. Makhluk halus kurang lebih kayak gitu. Yang nggak bisa ditangkap di mata kita, bisa ditangkap lewat kamera. Penjelasannya sesimpel itu. Jadi gue pikir, wah kamera teknologi juga kan, cocok. Alat-alat gue segambreng, tambah kamera lengkap. Gue bisa dapat audionya, Dika bisa dapat visualnya. Gitu. Jadi berangkat dari situ kita bentuk namanya Ghost Ranger Indonesia. Oke, jadi sekarang gue mau cerita tentang kenapa gue pilih cerita rumah di Pondok Indah ini, bro. Di satu ketika gue dapet DM. Ini kejadian sekitar pas COVID. Pas COVID tahun-tahun 2001, 2002. 2021 kali. Iya, maksud iya 2021, 2022 ya? Iya. Betul kan? Iya. Ya, pokoknya di sekitaran itu. Ada yang DM, bapak-bapak. Dia bilang, waktu itu karena gue aktif di penelusuran solo explore itu. Cuman dia ngikutin tuh di Instagram. Dia DM, dia bilang, Mas, rumah saya angker loh. Mau coba nggak dideteksi pakai alat yang Mas Erik punya? Oh boleh Pak, boleh. Ayo kita ketemu dulu lah. Di mana Pak rumahnya? Pondok Indah. Waktu itu gue masih tinggal di Tomang. Jadi ketemuan gue sama dia di salah satu kafe di Tomang, dekat rumah. Dia ngobrol, Mas, tapi serem Mas, dia bilang gitu. Dia beli rumah itu sebelum COVID, bro. Tahun 2019 akhir dia beli. Oke, sebelum COVID tuh. Iya. Dia baru beli rumah itu, dia beli dengan harga murah. Jadi orang yang jual ini menurut dia jual cepat aja lah gitu lah. Prosesnya pun gampang banget, proses jual rumah ini. Oke, dia tinggalin rumah itu, bro. Banyak gangguan makhluk halus. Pertama, di rumah itu, jadi rumahnya ini 2 lantai. Rumah mewah, bro. Rumah mewah. Rumahnya 2 lantai. Ada 2 titik yang disinyalir paling sering sekeluarga ini dapat gangguan.
Yang pertama di dapur lantai 1 dan yang kedua di kamar utama lantai 2. Oke. Yang di kamar utama ini ada kamar mandinya lagi. Nah, jadi salah satu fenomenanya nanti yang akan gue ceritakan terjadi di dalam kamar mandi itu. Oke. Jadi dia bilang, Mas, selagi saya tempat itu, saya dan istri saya itu berkali-kali dapat gangguan. Sedangkan kami ini bukan orang indigo. Kami ini nggak sensitif sama hal-hal yang seperti itu. Beberapa hal yang waktu itu dia ceritakan adalah suaminya, si suami ini dia sering terbangun malam hari karena di dalam kamar mandi dia ada wastafel, bro. Dan itu kerannya kebuka sendiri. Kencang banget suaranya. Jadi dia suka kaget bangun karena hal itu. Hal yang sama istrinya itu suka ngambil minum ke bawah kalau udah malam tuh sekitar jam 1 jam 2-an. Jadi turun ke bawah. Istri itu sering ngedenger suara wastafel yang di dapur itu hidup sendiri. Gitu. Jadi sama tuh, wastafel tuh suka hidup, suara keran itu suka hidup. Terus istrinya juga sering kalau ke bawah mau ke dapur itu sering kedengeran suara pintu dapurnya itu kayak ada yang nutup, jebrek, kenceng banget suaranya. Jadi kayak sebelum dia turun pasti ada bunyi itu dan dia kira siapa nih, anaknya mungkin yang di kamar bawah. Terus dia ke bawah, dia ke dapur nggak ada siapa-siapa. Itu sering banget. Yang paling ekstrim itu si bapak ini dia pernah malam-malam dia ke dapur mau nyari cemilan. Dia turun tangga, bro. Dari dapur ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu buka pintu kayak gini. Itu ibu-ibu dan dia bingung. Dari tangga itu dia bingung. Itu siapa? Itu siapa? Ibu ini siapa? Bukan penghuni rumah ini. Tapi dia karena dia kaget, dia diem di tangga itu. Dia tunggu ibu itu masuk ke dalam, pergi. Masuk lagi ke dapur. Baru dia langsung panggil istrinya, ada orang di rumah kita. Turun ke bawah, nggak ada siapa-siapa. Terus anaknya ini, menurut anaknya pada saat itu kan anaknya juga datang. Anaknya umur 22 tahunan. Dia bilang, aduh, Om, dia manggil gua Om. Om, aku tuh paling sering difitnah sama papa. Kenapa? Papa tuh suka banyak ornamen-ornamen boneka-boneka kecil kayak gitu. Itu kalau nggak pindah-pindah, pasti aku yang disalahin kalau misalnya posisinya pindah. Padahal aku pegang itu aja nggak sama sekali. Terus beberapa bonekanya papa juga pecah, dia bilang. Pecah. Nanti mama bilang, kamu sih kak, ceroboh tuh kamu tuh selalu. Pasti kamu senggol. Dan itu jelas bukan gue, Om. Dia bilang gitu. Jadi ya fitnah papa mama lah, dia bilang. Sering banget. Banyak barang yang pecah dengan sendirinya di tempat itu. Nah, jadi saking seringnya entitas itu beraktivitas seperti demikian, jadi si pemilik ini sempat panggil orang pintar. Atau orang pintar di situ berani juga lah, mendingan keluar dari rumah itu Pak, gitu. Rumahnya serem. Tapi dia nggak bilang apa-apanya, dia nggak bilang. Cuman kata dia, ya metode-metode klinik ini udah cukup lah gitu loh. Gue nggak bisa percaya yang kayak ginian. Makanya lihat Mas Erik punya alat-alat yang lengkap, boleh nggak tolong investigasi rumah. Dipinjemin, bro. Kunci rumah dipinjemin. Dia bilang nanti masuk dari belakang ya Mas ya. Kalau yang di depan itu memang sudah digembok. Masuknya dari belakang, pintu belakang ini kuncinya. Jadi masuk nanti akan ketemu garasi dulu, baru dapur, baru masuk ke dalam rumah. Kayak gitu. Jadi ya udah singkat cerita, gua sama Dika, si fotografer hantu ini datang ke lokasi. Bener kata si pemilik, nanti kalian masuk dari garasi, ketemu dapur dulu. Di dapur gue lihat, oh ini dapurnya nih. Paling sering entitas itu ganggu di dapur. Yang dari pikiran gue, taruh satu CCTV di sini. Ya kan, apapun yang terjadi malam ini pasti dapat footage. Oke. Masuk ke dalam, rumah udah kosong, bro. Rumah udah kosong, rumah udah bersih lah, udah bersih. Cuman pada saat gue mapping rumahnya seperti apa, tangganya di mana, kamarnya ada berapa, gue sampailah di satu, kayaknya itu bekas ruang keluarga, ada satu lemari pajangan yang udah kosong, tapi tertinggal
2 boneka Jawa bro, kayak orang pakai sepasang cewek cowok pakai baju Jawa, yang satu tergeletak, yang satu berdiri, itu ya jaraknya sekitar 1 meter antar boneka itu. Oh oke. Gue langsung ngeh kan, oh mungkin ini salah satu boneka yang kata dia kan dia punya banyak, dan ini mungkin yang tertinggal. Oke. Scanning selesai. Gua ke atas, gua scanning juga di atas, mapping, oke. Rumahnya kayak gini. Gue bilang ke si Dika, bro, ini kan 2 lantai, kita bagi 1 orang 1 lantai. Tapi sebelumnya gue mau pasang dulu CCTV. CCTV kita ada 2 bro. Jadi karena menurut cerita si pemilik, yang paling angker itu di kamar atas lantai 2 sama di dapur. Jadi gue pasang CCTV di 2 tempat ini. Oke. Gue pasang CCTV dulu di dapur, gue pasang CCTV di kamar lantai 2. Oke. Terus sudah selesai, gue balik ke bawah, gue bilang, Dik, lu foto-foto lantai 2. Gue scanning pakai alat gue di lantai 1. Di saat yang bersamaan tuh bro, jadi Dika pakai body cam, gue pakai body cam juga. Naik, pisah kita, pisah penelusuran. Gue scanning di bawah, bersih bro. Dari alat-alat yang gue bilang tadi, gue pakai berbagai jenis electromagnetic field tester atau ghost detector. Ini alat yang gue pakai, yang gue bawa bersih semuanya. Nggak ada yang mengidentifikasikan bahwa mereka itu ada di tempat itu. Di lantai 1 Di lantai 1. ya? Oke. Gue sempat bilang ini cerita yang mungkin dibuat-buat sama pemilik atau gimana, gue nggak ngerti. Iya. Dika foto-foto di lantai 2 bro. Tap. Tiba-tiba Dika teriak bro. Men ini apaan? Dia lari dari lantai 2 turun ke bawah. Turun ke bawah, dia tunjukin ke gua foto. Jadi tadi gue ceritakan bro, kamarnya itu ada kamar mandi lagi di tengah-tengah. Jadi Dika foto. Pas di depan kamar mandi itu jadi ada kaca. Nah, jadi pada saat dia berdiri di depan kamar mandi, bayangan dia kelihatan dong, ya kan? Dia foto, dan hasil fotonya, bayangan dia kelihatan nih bro. Dan di bawah kaca itu ada sosok pakai baju warna merah, duduk, rambutnya terurai, dan itu ketangkap di kamera. Merinding gua. Itu gue dapat fotografinya ada, nanti gue kasihin ke lu bisa insert. Dan foto ini gue bersedia untuk dicek metadatanya bro. Ini apa deh? Ini apa? Kalian lihat. Bentar. Gue coba terangin. Ada suara lagi. Ini di mana deh? Merinding gue. Ini di sini loh. Jadi dari pakar informatika yang kayak gimana pun juga, lu boleh cek apakah ada editan di dalam foto itu. Oke. Dan gue bisa bilang solid. Fotonya solid. Itu yang buat Dika langsung turun ke bawah, panik, deketin gue, dia tunjukin fotonya. Gue bilang, di mana lo dapet? Lantai 2. Kita naik lantai 2. Dika ini agak sensitif orangnya memang. Tapi mungkin imannya kuat, makanya dia gak kesurupan kali ya. dia sompral kadang-kadang. Tapi ya Dika itu kayak gitu. Dia kalau misalnya habis foto seperti itu bro, apalagi kalau dia dapat, itu dia pasti gangguannya itu kayak panas dingin, muntah, demam itu. Selalu begitu dia? Selalu begitu. Oke. Jadi setelah dia dapat foto ini sama gua naik ke atas lantai 2, masuk ke kamar itu dia muntah bro. Dia muntah-muntah di situ. Wah. Jijik bro. Maksudnya muntahnya lu tau lah, muntah settingan gimana, muntah bisa disetting gitu kan. Iya juga ya. Gitu. Jadi ya itu dia, gue selalu bilang, wah ya gue partner, jijik mah tetap jijik bro. Itu gak ada urusannya. Jadi di situ dia tunjukin ke gue, dia muntah, itu kerekam juga dari night vision yang ada di ruangan itu. Oh gue bilang, oh iya bener. Fotonya dia, itu kamar mandi kosong bro.
Dan gue langsung coba pakai 2 ghost detector yang gue punya. Gue deketin ke titik ada penampakan itu. Pada saat gue masuk ke dalam titik itu bro, gue punya ghost detector. Gue pakai waktu itu ghost meter dan tri-field meter. Tri-field meter ini adalah ghost detector yang paling canggih saat ini. Pemburuan tuh di luar sana, internasional, itu udah jadi standar alat yang mereka harus punya. Tri-field meter. Bukan ngadi-ngadi gue, teman-teman di rumah boleh cek tri-field meter. Untungnya di marketplace Indonesia sudah mulai ada yang jual walaupun pre-order. Mungkin dalam waktu 2 bulan kalian akan dapat. Dan harganya juga nggak bercanda. Gitu. Oke, cek sendiri dah. Ntar gue takut dibilang flexing soalnya. Bener. Jadi gue pakai alat yang itu bro. Gue masuk ke titiknya. 2 alat yang gue punya. Kalau satu mungkin anomali, mungkin ya ada kebocoran di satu titik tapi di alat yang satu nggak dapet. Ini 2 alat yang gue pakai, dua-duanya hidup. Yang satu bunyi ngit, yang satu indikatornya naik sama-sama. 2 alat yang sama. 2 alat yang berbeda dengan hasil yang sama. Oh gue bilang fix. Di sini nih gue bilang nih. Ini titiknya nih. Serem nih tempat. Gue bilang ke Dika, ya udah gimana kalau misalnya kita supaya lebih jelas lagi kita spirit box di sini. Kita pengen tahu nih entitas ini nih ada sesuatu yang dia mau ceritain nggak sama kita. Cuman karena Dika muntah dia bilang boleh nggak men jangan di sini. Kita coba scanning dulu. Nanti kalau misalnya emang udah nggak ada tempat lagi baru kita balik lagi ke sini. Jadi kayak ini alternatif terakhir lah kalau kita mau komunikasi. Takutnya nyerang lebih ke fisik dia. Oke, gue bilang ya udah, ayo kita turun. Jadi satu hal yang gue lupa cerita satu hal bro. Tapi ini jangan ditaruh di mana-mana, taruh saat ini juga ya. Iya. Di editannya. Jangan. Gue baru ingat. Jadi kan gue pasang CCTV ya bro. CCTV gue ini night vision. Jadi dalam keadaan gelap total, dia akan melihat secara jelas. Justru tanpa pencahayaan akan buat dia lebih jelas. Kalau lu hidupin lampu, akan putih, terang, nggak bisa lu lihat. Jadi gue taruh tadi di dapur dan di kamar atas. Satu fenomena yang aneh bro. Gue baru ingat. Makanya gue baru ngomong sekarang. Satu fenomena yang aneh. Ini pada saat sampai rumah pas gue cek hasil CCTV-nya bro. Dari gue pasang CCTV di dapur, kedengaran jelas suara air dari keran ngalir deres yang kalau nggak salah di CCTV-nya kelihatan kerannya nggak hidup airnya bro. Tapi suaranya, lu denger, teman-teman di rumah denger, itu suara keran air. Dan semoga kita dapat sampai audio gue terganggu. Saking kencengnya keran air itu. Jadi sepanjang gue bilang, oke, CCTV udah kepasang ya teman-teman ya. Apapun yang kita akan dapat di CCTV ini, nanti kita bisa review sama-sama. Itu suara gue kalah sama suara air tuh. Saking kencengnya. Gue kirain coincidence bro, kebetulan. CCTV lantai 2, pas gue abis pasang. Itu suara keran bro. Itu suara keran. Itu. Jadi audio kita terganggu di 2 CCTV itu karena suara keran. Jadi kalau misalnya lu ingat cerita di awal pada saat si bapak bilang dia sering bangun karena gangguan suara keran yang ngalir, itu gue dapat bukti audionya bahwa emang ada suara keran yang ngalir di saat itu rumah udah lama terbengkalai, udah lama ditinggalin dan udah nggak ada listrik dan air di situ bro. Terus itu suara dari mana? Ya kali gue gimmick bawa suara lagi musik box gitu ya. Kayak gitu kan. PR banget gitu kan. Ngapain juga. Makanya kalau lu lihat editan gue di video gue itu bro, video itu yang asal tempel jadi. Saking malesnya gue untuk melakukan sesuatu. Berarti originalitas ya gitu ya. Originalnya ya kayak gitu.
Lu dapat suara jangkrik, ya suara jangkrik lu dapat. Suara keran, gue mau manipulasi kayak gimana? Iya. Gitu. Ya mungkin ada, ya zaman sekarang kan udah canggih ya bro ya, lu bisa tempelin suara keran. Lu cari suara keran yang punya filenya kayak gitu. Nggak ada, itu asli suara keran kok, gitu loh. Oke, balik lagi ke cerita. Turunlah gue sama Dika ke lantai 1. Sambil masih pegang ghost detector, sambil cerita itu tadi, gila sosok itu solid banget, apaan ya? Pas turun bro, mata gue itu ke kiri, dan di sebelah kiri gue itu dari tangga, itu adalah ruang keluarga yang ada bekas meja pajangan, yang ada 2 boneka dari keramik, ya kan? Lu inget tadi cerita gue di awal? Jauh. Bonekanya jauh. Betul. Bonekanya sebelahan bro. Merinding gue, setiap kali gue inget itu gue merinding. Apa? Saya ingat gue ini gak ini kan? Gila merinding gue. Apaan? Gue merinding Apaan? Boneka gue ini, patung gue ini. Saya ingat gue tadi di awal itu jauh-jauhan mereka. Asli gue. Gua nggak sadar, gua nggak ngeh gitu. Asli, gue bentar. Enggak, itu emang kayak gitu, Rick. Kagak. Asli, lu ada foto di sini nggak tadi? Bentar. Itu lu boleh tanya security perumahannya bro, yang datang berapa orang saat itu. Itu mutlak cuman gue sama Dika doang. Yang ada di pikiran gue ada bajingan nih yang mau nakut-nakutin kita. Kita di atas, dia masuk, dia pindahin alat barang-barang. Oke, paham. Itu yang ada di pikiran gue. Gue bilang ke Dika, men, ini 2 boneka jauh. Dika nggak ngeh. Dia bilang, enggak lah, dia bilang. Enggak lah men, siapa lagi ya, mau mindahin, iseng banget. Kagak lah, paling lu yang mindahin. Kagak, gue bilang. Dia kan foto-foto. Dia bilang, ada gue tadi pas di bawah gue foto-foto di sini. Ya kali, ya, dia kagak ada, dia tunjukin bro, hasil kamera dia. Loh iya, kok jauhan ya yang di sini ya? Barang-barang yang sering pindah, sesuai sama cerita si pemilik. Itu kejadian. Oke, gue bilang kalau di atas itu foto, itu entitas yang lu harus ambil pakai kamera. Tapi yang di bawah ini dia mindahin barang. Itu udah kategorinya poltergeist. Bro. Entitas yang saking kuatnya dia bisa untuk memindahkan sesuatu. Jadi gangguan yang bisa dia buat itu berupa gangguan fisik. Gitu. Jadi gue bilang kalau entitasnya udah kayak gini, sikat. Kita spirit box di sini. Spirit box ini yang gue bilang tadi bro, kalau yang EVP, lu monolog, lu record dan lu monolog ngomong sama si alat ini. Nanti after proses baru lu dengerin, untung-untung kalau dijawab. Teknologi udah semakin canggih. 10-15 tahun kemudian muncullah alat yang dinamakan spirit box ini. Spirit box ini adalah radio bro, radio yang kita percaya frekuensinya bisa dimanipulasi sama makhluk astral untuk berbicara sama kita. Penjelasan paling gampang yang gue bisa ceritain ke teman-teman di rumah adalah kalian harus nonton film Transformers bro. Yang robot. Transformers yang pertama. Kan banyak tuh Transformers. Yang soundtracknya Linkin Park. Gak ada urusannya juga sih sebenarnya cerita ini. Biar gak tegang-tegang banget bro. Gue kalau diceritain soalnya gue merinding. Jadi harus gue tambahin sama Linkin Park ya. Jadi Transformers yang pertama teman-teman. Jadi pada saat Autobots ini dia dari planetnya dia masuk ke bumi, kan pergesekan sama atmosfer bumi. Robotnya yang warna kuning, Bumblebee, itu pita suaranya rusak pada saat dia bergesekan sama atmosfer bumi bro. Sampailah dia di bumi nih, satu grup Autobots, ya kan, Optimus Prime, lain-lain. Yang lain bisa berkomunikasi sama makhluk di bumi bro, karena mereka suaranya aman. Bumblebee nggak bisa. Caranya Bumblebee untuk berbicara sama makhluk bumi menggunakan radio yang ada di dalam mobilnya. Jadi dia manipulasi suara radio itu untuk berbicara sama makhluk bumi.
Jadi spirit box kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Oke, paham gue nih. Oke. Jadi lu tanya, ya most of the time sering lu akan dapat jawaban dari pertanyaan lu. Jadi gua nggak pakai lama-lama bro. Boneka 2 yang tadi tiba-tiba sebelah-sebelahan itu, Di meja itu ya? Gua ambil, gua taruh di bawah bro, dan gua taruh spirit box gua di depan si boneka. Gua mulai sesi spirit box. Gua tanya, siapa yang ada di sini? Jawaban pertama yang gue dapat adalah jangan di sini. Itu suara solid bro, suara perempuan, suara antara ibu-ibu atau nenek-nenek, gue nggak tahu. Jangan di sini. Terus gue tanya lagi, kenapa jangan di sini? Kamu siapa? Nama kamu siapa? Itu nggak ada jawaban. Sampai ada suara lagi, dia bilang tidak ada yang menolong. Siapa nih, Bu? Siapa yang tidak menolong? Gue bilang, apa yang mau kamu sampaikan? Keluar lagi suara, tidak ada yang membersihkan. Gue tanya lagi, siapa yang gak membersihkan? Siapa yang gak menolong? Tidak ada yang menjaga. Ini audionya ini gue masih rekam bro. Oke. Ya, ntar lu bisa masukin audio aslinya juga. Karena pada saat gue cerita mungkin gak akan seserem pada saat lu denger langsung audionya. Siapapun yang menggerakkan 2 patung di depan gue bicara lewat spirit box. Anjir. Jangan di sini. Jangan di sini. Kenapa? Saya tidak suka. Kamu tidak suka. Kamu tadi Oke, tapi kamu yang ganggu keluarga di rumah ini. Kamu yang pindahkan 2 patung ini. Tawa men, serem banget. Sampai di satu titik itu bro, dia bilang sakit. Dia bilang dia sakit. Terus gue bilang, kamu sakit. Kamu meninggal di tempat ini? Iya. Dia bilang iya. Gue bilang, meninggal di tempat ini? Iya. Sedangkan pemilik rumah nih ya keluarganya sehat-sehat semua bro. Iya dia bilang. Terus dia bilang, sudah pergi saja, tidak butuh kalian. Waduh, gue bilang, apa yang mau disampaikan? Gue bilang, tapi ini ada ya kita akan pergi, tapi tunggu dulu. Pemilik rumah ini selalu merasa diganggu. Kenapa? Gue bilang kayak gitu. Apa yang mau kalian sampaikan apa? Itu nggak ada jawaban. Sampai satu sisi gue nanya kayak gini, oke, kamu meninggal di tempat ini. Di mana kamu meninggal? Satu kata, dapur. Dan lo tau, di saat yang bersamaan, pada saat gue synchronize timeline-nya sama percakapan gue dan CCTV yang gue punya, itu di dapur bro. Satu kitchen set kebuka. Kamu meninggal di mana? Dapur. Merinding gue asli. Itu posisi dapur bro. Dapur ini solid ya. Ini dinding solid. Dan kita ada di ruang keluarga itu dinding solid lagi. Jadi bisa timingnya pas pada saat dia bilang dapur dan di dapur kebuka. Itu coincidence yang gue bilang luar biasa. Kebetulan banget. Iya. Kebuka bro. Itu videonya lihat. Belum cukup sampai di situ bro. Belum cukup sampai di situ. Habis dia bilang dapur dan di CCTV kebuka. Terus gue tanya lagi. Gue nggak tahu kan tentang kejadian dapur itu kebuka kitchen setnya kan. Gue tanya lagi, ya udah nama ibu siapa? Apa yang mau ibu sampaikan gitu kan, supaya kita bisa kasih tahu ke pemilik rumah. Suara laki-laki tiba-tiba keluar. Cukup pergi dari sini. Itu suaranya besar, ngebentak kita untuk keluar. Gue bilang, waduh, siapa? Kamu siapa? Karena suaranya keras, jadi pikir gue, ini orang ini kasar nih.
Jangan-jangan dia nih yang mindahin apa namanya alat-alat ini apa boneka terus ya kejadian-kejadian yang ada di situ. Jangan-jangan dia nih gitu. Jadi gue tantang lah saat itu. Gue bilang, oke, kamu maunya apa? Coba kasih tahu kamu maunya apa. Kita akan ngomong, kita akan ngobrol. Pergi dia bilang. Tetap dia mentang-mentang kita untuk pergi. Kamu siapa? Memang kamu siapa? Suruh kita pergi siapa? Rumah ini ada pemiliknya. Kamu siapa? Dia bilang, saya yang kuasain tempat ini. Saya yang kuasa tempat ini. Gue bilang, nggak ada. Gue bilang, nggak ada. Lu nggak bisa nguasain tempat kayak gini. Gue bilang, kalau misalnya lu emang kuat, kalau lu emang berkuasa di tempat ini, lu tunjukin sesuatu, kehadiran kalian lewat apapun. Ngomong lewat spirit box, gerakin boneka yang ada di depan gue, terserah. Tiba-tiba suara gede banget bro. Pintu dibanting. Cedum. Pintu dibanting, itu audionya kedengeran banget di video kita. Itu kebanting pintu, jebrum. Gue langsung berdiri. Gue itu spirit box lagi duduk, gue langsung berdiri. Bilang Dika, gue tinggalin spirit box di bawah. Serius. Men, apaan itu? Apaan itu? Pintu men. Kenceng banget. Pintu yang mana? Gue udah gak peduli sama spirit box. Gue sama Dika cari sumber suaranya. Gue ke belakang, ya, lihat pintu-pintu semua pada normal, pada kebuka pintu gitu. Gue ke dapur, wah, nggak ada sumber suara bantingan itu, bantingan pintu nggak ada kan. Cuman karena kita ada di dapur, gue pikir, oke, kita coba deteksi dapur. Karena dia bilang dia pas tadi kan di kata-kata di spirit box, kamu tinggal di mana? Dapur. Jadi gue pakai bro, salah satu alat gue namanya Reveal Cam Pro. Reveal Cam Pro by Sig Thermal. Ini juga lu boleh cek tipenya Reveal Cam Pro by Sig Thermal. Ini adalah thermal kamera bro. Biasanya dipakai di kepolisian dan punya pada saat itu COVID kan ya. Iya. Zaman-zaman COVID setiap kali lu masuk ke mall di scanning dulu kan. Iya. Terus ada display yang kayak aura-aura lu itu. Betul. Nah itu thermal kamera. Oke. Jadi bisa lihat suhu manusia itu biasanya merah atau kuning. Suhu makhluk halus itu biasanya hitam. Itu kelihatan di situ. Jadi alat-alat ini alat-alat yang industrial yang gue bilang tadi. Alat ini bukan dibuat untuk nyari hantu. Alat ini dibuat untuk ya buktinya COVID itu sangat dipakai. Iya. Gitu. Kalau lu merah ya berarti lu lagi demam bro. Betul. Kalau lu kuning ya lu normal. Gitu. Nah, jadi alat-alat ini kita pakai. Gue scanning bro. Alat yang gue pakai ini juga gue dapat dari Polandia. Dan ini dipakai untuk kepolisian di sana. Jadi misalnya lu habis melakukan sesuatu tindakan, pistolnya lu buang ke hutan, ke rumput, polisi itu tinggal scanning bro, ketahuan pistol lu di mana. Pakai alat itu. Reveal Cam Pro, bukan ngada-ngada nih gue nih ngomongnya. Jadi gue di tag sekitar dapur pakai Reveal Cam Pro. Scanning. Kan gue nggak tahu kalau si kitchen set ini kebuka. Di sini nggak ada apa-apa. Scanning. Gue lihat ada jejak tangan. Kamera. Di kitchen set. Kamera Di pintunya. Nggak ada apa-apa di situ men. Ada jejak tangan kayak gini bro. Nih. Jadi dia kalau misalnya tangan tuh dia bentuknya kayak tangan. Bentuk tangan. Misalnya lu megang kayak gini ya. Iya. Nah, nanti di sini ada nih bentuk tangan lu. Oke. Tapi kalau tangan manusia itu kan biasanya kan panas kan. Ini enggak, dia dingin. Itu ketahuan di situ. Kelihatan di alat gue. Jadi gue bilang, men, ini tangan. Tempat lain nggak ada. Kenapa cuma di satu pintu ini doang adanya? Dan itu pintu yang kebuka. Yang tadi itu ya? Iya. Kerekam. Yang setelah gue cek di CCTV ternyata pintu itu yang kebuka. Pas gue lagi bilang, pintu nih apa? Ini tangan. Tempat lain nggak ada. Gila sih, epic ini. Ada sesuatu di sini. Pas gue bilang ada sesuatu di sini, brak. Suara kenceng banget, lebih kenceng dari bantingan pintu. Ini tangan asli men. Apa tuh? Itu apa sih men? Dari mana? Kenceng banget, yang itu kenceng banget. Itu kenceng banget men. Enggak. Dari mana sih? Dari suara lu tahu bahwa ada sesuatu yang pecah. Antara kaca, rumah-rumah itu yang banyak kaca bro.
antara kaca yang pecah atau ada sesuatu lagi yang lebih besar dari itu yang pecah. Langsung lari lagi masuk ke dalam rumah, nyari gue bro. Apa yang pecah? Gak tau. Pas gue sampai di tempat spirit box, lu inget kan gue taruh spirit box dan 2 patung. Spirit box gue udah terbalik, patung 2 itu berserakan bro, pecah. Astagfirullahaladzim. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Men. Pecah men. Allahu Akbar. Gue merinding. Gila, gue gak habis kacau di tempat ini men. Astagfirullahaladzim. Ya. La ilah. Men, ini kita keluar. Gak beres. Yaudah. Kita keluar men. Buru-buru men. Itu apa itu jatuh? Pecah berantakan yang kalau logikanya nih, logika gue, itu harus ada orang yang ngambil kayak gini dan banting kayak gini bro. Iya. Logika gue kayak gitu. Iya. Saking kencengnya itu suara. Oke. Oh di situ gue langsung nggak mikir 2 kali bro. Gue bilang keluar dari tempat ini. Pintu masuk itu bro cuman dari dapur. Yang belakang itu. Iya. Jadi pada saat gue mikir mungkin ada apa namanya, pada saat gue di lantai 2 pas turun posisi boneka ini berpindah tempat, yang ada di kepala gue, akal sehat gue adalah ada orang masuk dan ngisengin kita. Tapi pada saat kita lagi ada di dapur dan boneka ada di dalam pecah, siapa dong? Kalau orang masuk harus dari kita. Betul, kebayang. Pas gue masuk ke dalam itu langsung gue cek bro. Semua pintu ruangan gak ada orang. Gue lihat hancur barang gue. Gue bilang sama Dika, cabut, keluar, lari dari sini. Untungnya karena gue gak mikir kamera di atas masih ada dan kamera di dapur masih ada. Jadi epic moment pada saat gue kabur kayak orang tolol, berdua Dika, itu kerekam di CCTV. Lucu jadinya. Oke. Tapi asli, jadi kelihatan paniknya kita itu kayak gimana? Iya. Bukan yang orang yang ada apa. Enggak, emang bener-bener panik. Karena pikiran gue mungkin kalau misalnya ternyata ada orang di dalam, ini orang jahat jangan. Atau kalau misalnya gue tetap di situ, setannya mungkin lebih parah lagi. Gue langsung keluar, gue cari security perumahannya. Karena pas datang gue udah dapat izin dari pemilik rumah, gue minta izin untuk masuk, security memperbolehkan. Gue tanya security, Pak maaf, tadi pas saya masuk ada yang datang lagi nggak? Temen saya mungkin, gue gituin deh supaya gue enak nih di hati gue. Gue ngarang, temen saya mungkin, gue gitu. Loh, nggak ada, masukin pas berdua aja. Nggak ada, saya dari tadi di sini kok, kan keluar masuk dari sini. Oh, terus gue bilang, iya mas, tadi ada kejadian tadi, kalau misalnya mas dengar ada suara kencang-kencang, ya saya kirain ada orang tadi dari rumah itu. Oh nggak kedengeran sih mas. Oh, kalau saya mau tanya-tanya tentang tempat ini gimana ya mas ya, karena kan gue dapat informasi dari spirit box itu kan. Oh nggak, sorry, sebelum itu gue bilang security-nya nih, supaya nggak nyalahin kita kenapa-napa, gue ajak dia untuk, boleh nggak pak, kita cek sama-sama rumahnya. Gitu. Jadi maksud gue, supaya kalau misalnya ada orang di situ, kan ada security nih kan, aman lah gue kan, bahaya nyata gue takutnya. Jadi gue sama security masuk ke dalam, kita cek rumahnya. Terus gue baru, ya pak sekalian mau ngambil alat-alat kita. Jadi kayak night vision tadi itu yang ketinggalan, itu baru gue packing lagi. Oh ya pak, sama di lantai 2 juga masih ada kamera kita. Datang, ya gue benerin lagi. Terus dia lihat, loh itu kenapa ya mas ya? Pecah berantakan, dia bilang. Pas dia turun terus dia lihat, ini kenapa ya mas? Nah itu pak, itu dia. Tadi kita lagi nggak ada di sini, terus kita dengar ada suara bantingan, ini pecah kayak gini. Makanya saya kira ada orang. Nggak ada mas, nggak ada. Pintu keluar kan saya yang jaga. Oke, terus gue tanya, pak kalau saya mau tanya-tanya tentang rumah ini nih, kan pemilik beli tahun 2019. Sebelumnya saya bisa tanya kemana? Oh saya baru masuk 2020. Oh. Kata security-nya, kalau mas mau datang, ada yang senior, Bapak B namanya. Boleh tanya aja, tapi nanti dia shift-nya hari
Rabu 3 hari kemudian tuh. Oke. Nah jadi ya udah gue pulang, gue review semua video tuh, terus gue upload, udah kan, gue upload langsung. Ya kreator males, jadi apa yang gue dapat gue tempel, gue langsung gue tayangin gitu bro. Karena penasaran, ya. Jadi setelah gue jadi nih, gue kirim dulu videonya ke pemilik. Oke. Gue mau nanya, Oke. Pak, kalau misalnya saya upload ini boleh apa enggak? Pas dia lihat, oh memang serem ya mas ya. Itu yang saya bilang tuh, itu jatuh pecah tuh kayak gitu tuh mas. Sering banget kejadian di rumah itu, barang-barang pecah, benda-benda bergerak. Mas dengar suara air kan yang ada di video, dia bilang, nah itu kayak gitu mas, persis mas, suara airnya pun persis, dia bilang kayak gitu. Cuman yang sosok ibu-ibu, si istrinya yang pernah lihat ibu-ibu, suaminya pernah turun lihat ibu-ibu itu kita nggak dapat nih. Apakah itu ibu-ibu yang di dapur? Kita nggak tahu. Iya. Ya kan? Iya. Terus yang perempuan di atas yang pakai baju merah yang difoto sama Dika, itu juga kita nggak sempat tanya dia itu siapa. Oke, jadi nggak ada informasi tentang itu. Gue tanya ke pemilik, boleh nggak kita upload? Dia bilang oke, gue upload. Nggak lama bro, pada saat gue upload ada komen yang bilang, bang di detik sekian pada saat Bang Dika lagi di tangga lagi foto-foto, lu coba slow mo deh bang. Itu 1 meter di depan Bang Dika, kan gelap nih bro, dia foto cepret. 1 meter di depan Bang Dika itu ada Bang Erik. Cuman gue kan pakai kacamata, terus gue pakai clip on kayak gini nih. Clip on kan ada lampunya tuh, kelihatan dong, ya kan. Terus gue pakai kacamata dan gue selalu ada body cam. Kalau lu slow mo di bagian itu bang, itu Bang Erik pakai baju yang persis yang gue pakai. Gue nggak pakai kacamata, gue nggak pakai clip on, gue nggak pakai body cam, jadi polosan. Dan itu setelah gue frame-nya gue slow mo bro, bener. Tapi abis itu Dika jalan. Logikanya kalau misalnya Dika jalan, dia harus nabrak gue dong. Tuh. Ini enggak, ini langsung pas Dika balik lagi itu udah kameranya kosong, nggak ada. Nah itu kalau di luar negeri katanya doppelganger bro, istilahnya. Doppelganger ini adalah gangguan di mana makhluk atau entitas ini bisa menyerupai orang lain yang lu kenal. Gitu. Nah itu kejadiannya di gue. Dan pas gue frame rate gitu, gue slow mo. Iya. Bener pas itu. Pas iya. Baju gue tuh, gue ada baju I am a ranger, Indonesian Ghost Investigator, keren gitu kan bro. Bukan jualan baju nih gue. Sah aja nih. Tapi nggak pakai kacamata, nggak pakai kacamata, nggak ada body cam. Pokoknya polos. Tapi itu cuma sepersekian detik. Jadi pada saat dia balik lagi, gue udah nggak ada. Creepy sih itu. Jadi gue upload. Selesai bro. Penelusuran cerita selesai sampai situ. 3 hari kemudian gue balik ke lokasi. Gue tanya sama security yang senior, Bapak B. Pak mau tanya dong tentang rumah si Bapak ini. Blok C sekian. Oh oke, dia bilang. Gue bilang kayak gini. Gue langsung tembak bro. Dari hasil yang gue dapat dari Spirit Box, gue langsung tembak dia pakai informasi. Jadi gue nggak nanya apa yang terjadi sih di situ, nggak. Gue langsung bilang kayak gini, Pak, di rumah itu pernah ada ibu-ibu sakit gitu nggak? Terus meninggal. Dia langsung ngomong ibu ini. Sebutin nama dia? Dia sebut nama langsung, ibu ini. Kenapa itu Pak? Wah gue merinding banget bro. Kenapa itu Pak? Kasihan mas. Jadi itu kan kawasan mewah. Dia hidup sendirian. Anak-anaknya udah sibuk sama rumahnya masing-masing. Itu yang ngunjungin dia datang itu jarang banget mas. Bisa 2 bulan sekali baru. Selama hidup dia sendirian. Karena dia sendirian dan udah tua, rumah 2 lantai. Kadang-kadang untuk beberapa area di rumah dia itu kosong, kotor banget gitu loh. Sampai warga yang kasihan, warga dalam artian ya security ini bro. Kalau lewat minta iuran IPKL gitu, bantuin bersihin, saking kotornya. Gitu. Sampai akhirnya ibu ini ditemukan warga meninggal bro. Meninggal di dalam rumah, diketemuin di dapur. Sama ya? Gitu. Selesai,
itu nggak mau dibuat acara apa segala macam. Anak-anaknya langsung selesai, pokoknya udah ibu dipindahin, rumah dikosongin, rumah langsung dijual. Dijual dengan harga untuk ukuran rumah mewah, harga itu murah. Itu. Paham. Baru gue cerita sama si bapak ini. Yang bapak, Iya, yang pemilik gitu. Pemilik aslinya. Sampai sekarang itu rumah terbengkalai bro. Dia nggak mau isi. Dijual lagi kah? Dia berapa kali mau jual pun macam-macam informasinya. Ada informasi di mana ya orang kalau datang ke situ rumahnya nggak menarik, kayak berubah pikiran kayak gitu bro. Itu aneh sih, aneh. Gitu. Oke. Jadi ya itu kan kebetulan. Iya. Tapi kebetulan yang gue bilang buktinya gue ada loh, gitu loh. Bukti visual dan audionya ini gue nyata gitu. Sebelum gue tanya ke si Pak B ini. Sayangnya pada saat gue tanya Pak B, ya emang udah nggak, menurut gue udah nggak worth it untuk gue videoin lagi bro, karena video gue kan satu kali lepas gitu loh. Kalau buat seri kayak sinetron terus. Sinetron, iya. Gitu. Jadi ya udah, ya udahlah, simpel aja gue bilang. Selesai, informasi selesai, udah. Gue akhirnya leave. Sekarang gue tinggalin aja kasus itu. Banyak teman-teman yang bilang, bang, lu kan udah dapat informasi itu tentang tempat itu. Bisa nggak lu bantuin si ibu itu supaya ya dia lebih tenang mungkin, ajak komunikasi lagi pakai spirit box. Terus ya terserah dah treatment lo kayak gimana. Aduh gue bilang, udahlah agak usah lah gue bilang. Yang udah-udah aja kita cari lagi investigasi kasus yang lain. Iya. Oke, diminum dulu deh Bang Arik. Oke bro, aduh. Biar santuy nih. Aduh nih. Wah, gokil sih. Gokil. Rumah terbengkalai di Pondok Indah. Betul. Dan ternyata menyimpan cerita yang sungguh tragis kalau dia bilang bro, karena tadi kejadiannya seperti apa gitu ya? Kejadiannya gitu, anak-anaknya terus lagi sibuk gimana terus nggak ada yang ngurusin, dan ternyata ya itulah pokoknya. Oke, jadi ke distract nih. Nah terus nih kan ada, gue menariknya di sini dulu sih sebenarnya. Yang penampakan, kita bilang penampakan ya, karena kan nongol dan solid gitu. Betul. Kan. Gue belum ngeliat sama sekali penampakannya gimana, tapi nanti setelah after podcast gue pengen lihat gitu kan. Dapur, tadi di dapur kan ya? Kalau penampakan kamar mandi, di kamar mandi lantai 2. Kamar mandi lantai 2. Nah, kan di foto-fotoin sama si Dika. Iya. Cepret gitu kan. Nah, biasanya kan kalau orang telusur biasanya nih ya, yang katanya dia bisa gitu kan. Ketika dapat penampakan tuh jebret, dilihat tuh, wah dia lari ke sini. Nah, saat itu di alat apa namanya tadi? Ghost detector gitu. Dia tetap di situ aja atau mungkin dia ketika itu nggak ada terus pindah lagi atau gimana gitu? Enggak. Jadi pada saat itu pas Dika dapat foto, dia kan turun ke bawah panggil gue. Gue sama Dika naik ke atas. Gue deteksi persis dia ada di situ. Sedangkan di tempat di luar dari kamar mandi itu, gue deteksi itu bersih. Oke, paham. Jadi kayak emang dia emang ya, dia berdiam di situ. Gitu. Wah, gokil sih, gue jadi penasaran. Itu videonya juga lu lihat langsung sama-sama kok bro. Point of view-nya tuh persis banget, bagus banget point of view-nya. Dua alat gue sama-sama gue deketin dan dia. Oke, setelah di tahun 2021 atau 2022, iseng nih gue, ya kan, gue ke situ lagi deh. Ke situ lagi nggak, bro? Nggak. Jadi gue dari semua video yang pernah gue buat, yang gue investigasi, ada beberapa kasus yang mengharuskan gue untuk kembali lagi ke tempat itu, bro. Tapi menurut gue dari sisi konten kreator, view-nya kan udah pernah, masa diulang lagi. Oh iya. Jadi mendingan gue cari tempat angker lainnya lagi untuk gue coba investigasi. Cuman ya itu, memang kadang-kadang kalau lagi iseng gitu, baca-bacain komen-komen teman-teman gitu kan, bang, lu nggak tega, lu tega bang. Itu kan ada sesuatu yang bisa lu bedah, bisa lu telusurin dan lu arahkan lah gitu loh. Kalau misalnya bisa buat tempat itu lebih baik, kenapa enggak? Gitu. Ya kadang-kadang gue kayak apa gue sana lagi ya. Tapi
Akhirnya rasa males gue mengalahkan rasa penasaran gue. Males gue. Oke. Tadi gue tertarik dengan yang statement lu tuh bro, yang lebih baik gue lebih nyari tempat yang katanya lebih angker lagi gitu kan. Pernah nggak lo sewaktu-waktu sama si Dika atau mungkin temen lo dapat informasi mungkin dari DM dari warga sekitar ini angker nih. Tapi ketika lo masuk, lo explore sama si Dika atau mungkin temen lo biasa aja nih, nggak ada dapat indikator-indikator di dalam alat lo gitu. Pernah tuh kayak gitu? Sering bro, sering. Jadi kalau lu lihat di Ghost Ranger Indonesia di YouTube gue, kita itu konten kreator yang baru upload 30-an video bro. Oke. 30 video dengan 200 ribuan subscriber. Wah, gokil. Artinya apa? Artinya seperti cuman sedikit bukan video kita? Iya. Padahal bro, penelusuran kita lebih dari 100. Cuman menurut gua kalau misalnya di 100 penelusuran itu nggak dapat apa-apa, video gue jadi sama kayak video penelusuran teman-teman yang lain gitu loh. Teman-teman yang lain yang mana? Video yang ya konten kreator yang apa? Serupan? Enggak serupan, yang jalan-jalan, yang solo explore. Oh, solo explore. Bedah rumah angker, bedah rumah kosong, cuman ini ada ini, cuman modal kamera doang. Iya. Maksud gue ya, lu udah lihat view-nya di konten mereka, lu ngeliat di gua nggak ada apa-apa juga, apa bedanya? Jadi gue mau buat sesuatu yang berbeda gitu loh. Dengan alat yang lo punya. Dengan alat yang gue punya. Oh, paham. Apalagi gue kan skeptis. Gue kalau misalnya ada orang kesurupan aja masih gue ketawain. Kadang-kadang orang kesurupan nih bro. Gue ambil ghost detector lah. Boleh juga ya. Kalau misalnya dia kesurupan, Dia lu ngomong apa? tempelin. Tempelin. Oh iya. Kalau dia naik, kesurupan. Fix, nanti gue beli ghost detector. Karena sini banyak nars memang pura-pura kesurupan. Taruh ghost detector. Karena bro, gue bisa bilang itu efektif. Gue nggak percaya gue sama kesurupan. Ada di beberapa kasus, gue nyaksiin banget. Salah satunya yang di Serang. Di Serang ini kita lagi penelusuran tempat angker, acara TV. Ada safe zone yang ditontonin sama ibu-ibu warga gitu kan. Iya, safe zone-nya. Kita lagi sibuk untuk setting-setting yang di tempat angkernya bro. Wow, kamera segala macam. Warga yang teriak. Kesurupan. Wah, gue bilang, jauh nih. Setannya di mari, kesurupannya di sono. Ya kan? Gue datengin. Kesurupan bro. Kayak gini ibu ya. Wah, ayan nih gue bilang. Tapi yang ada di pikiran gue, tunggu dulu. Gue punya ghost detector. Gue ambil ghost detector bro, gue taruh gini. Ngit, gue bilang setan beneran. Itu jadi bukannya nggak bisa lu pakai metode itu. Bisa banget. Dan nggak jarang juga ada yang kesurupan. Gue tempelin, terus produsernya bilang, ada nggak? Ya udah jangan. Oh iya, kayaknya thank you loh nih informasinya. Kalau kita harus beli si ghost detector itu ya, minimal itu ya. Oke, kalau kesurupan coba tit. Hijau nih bohong loh gitu. Kalau hijau nggak bisa, kalau dia sampai kuning, merah. Baru tuh ya. Berarti ada levelnya gitu ya, ada hijau, kuning, merah. Hijau, kuning, jingga, baru merah tuh paling tinggi. Yang paling kuat tuh yang merah tuh. Iya. Oke, nah setiap kali penelusuran minimal yang lo bawa alat berapa? Kan lo tadi punya sekitar 20. Gue punya 26 alat. 26 nah, itu 26 alat lo bawa semuanya apa gimana? Apa enggak. yang apa penting-penting aja nih gitu? Jadi gue akan lihat dulu lokasinya bro. Kalau misalnya itu rumah, gue akan pakai pendeteksi yang efektif digunakan di dalam rumah. Oke. Kalau misalnya itu outdoor, gue akan pilih alat gue yang efektif digunakan di outdoor. Oh. Misalnya ada sensor gerakan. Ya. Sensor gerakan ini gue pakai di rumah kosong yang nggak ada pergerakan bro. Oh, paham. Pada saat entitasnya masuk ke dalam sensor itu, sensornya akan berbunyi. Tapi kalau sensor gerak ini lo taruh di tengah hutan, angin bergerak dikit dia bunyi, ulet di daun dia bunyi. Jadi pergerakan sekecil apapun dia bunyi. Oh. Gitu. Berarti ada fungsi masing-masing. Fungsi gitu. masing-masing. Misalnya motor, gue bawa alat yang kotor Betul. gitu ya. Misalnya di indoor gue harus ini. Kira sampai 26, gue Betul. bayangin repotnya minta ampun tuh. Kayak tukang obat di Monas deh. Terus nih, yang sering lo pakai yang mana aja tuh bro? Pertama ghost detector udah pasti.
Kedua itu gue punya SLS kamera. SLS kamera itu structured light sensoric. Gunanya adalah kalau misalnya ini jadi kamera dia akan menembakkan jutaan titik inframerah ke bagian depan kameranya. Jadi misalnya ada orang nih bro di sebelah kiri kita, lu ambil pakai kamera itu akan ada stickman warna hijau. Jadi kayak lidi yang ngikutin gerakan lu. Iya, Jadi kalau lu tangan angkat satu, dia ngebentuk gitu ikut ya. angkat satu juga. Paham. Nah itu yang gue pakai. Sekarang kalau misalnya nggak ada orangnya, tapi stickman-nya ada, itu entitas. Oke, berarti itu bisa kita gunain juga di podcast ini kalau ada narsum. Oh, itu sosoknya di samping lo bang. Nah, tunjukin sampingnya. Betul. Gak ada, bohong lo ya. Betul. Nah, gunanya kita punya banyak alat, kita harus saling memvalidasi satu alat dengan alat yang lainnya. Contohnya kalau kita punya ghost detector A yang paling jadul, ternyata di ghost detector ini sebelah kiri, wah ini ada entitas nih. Iya. Kita takutnya ini alat rusak bro. Oke. Kita coba pakai ghost detector yang lebih modern. Oke. Pada saat di titik itu ada juga, boom, fix. Udah valid tuh ya. Iya. Atau yang stickman tadi, pas nggak ada orang tapi kita kamera, wah ada stickmannya, ambil ghost detector. Kalau ghost detector masuk ke daerah situ terus dia bunyi, kita udah dapat visualnya dari SLS, kita dapat juga interaksi dari ghost detector. Oke. Sama yang paling sih ya Spirit Box. Box, itu edisi pamungkas. Spirit Box. Tapi nggak melulu dikeluarin kan Spirit Box itu? Sebisa mungkin selalu gua keluarin Selalu karena di situ kita bisa berkomunikasi sama entitas yang ada di tempat itu. Tapi nggak jarang juga zong. Kita udah tungguin berjam. Tapi nggak ada yang Nggak dapat mau berkomunikasi nih, nggak dapat gelombang elektromagnetik tadi Betul. itu ya. Oke. Nah, terus dari Spirit Box itu kita tahu gak bahwasanya kan kalau kita tahu nih di Indonesia kan macam-macam setan pasti monoton lah itu tuh aja tuh kuntilanak, genderuwo, kan dan sebagainya. Nah, dari alat yang sekian lo punya bisa tahu gak ini tuh sosoknya kuntilanak atau enggak? Apa cuma suara aja nih? Suara bro. Tapi bisa cewek, bisa cowok. Bisa cewek, bisa cowok, bisa anak kecil. Bisa anak kecil, bisa suara-suara yang aneh lainnya kayak gelombang-gelombang apa kayak ultrasonik gitu yang nying gitu. Terus yang ya kita nggak bisa pastiin dia kuntilanak atau apa karena beberapa kali gue penelusuran belakangan nih kayak waktu di rumah Subang itu yang keluar bahasa Belanda bro. Gue sama Dika yang satu orang Cibubur, satu orang Depok. Bisa bahasa Belanda dari mana? Setannya bahasa Belanda. Gue penelusuran ke Cirebon, bahasa yang keluar bahasa halus, bahasa Cirebon Romo gitu halus, ya? iya. Gue ke Banyuwangi, bahasa yang keluar adalah osing yang kuno, osing tua. Itu susah loh. Susah bro. Jadi kadang-kadang ya kita, waduh, begitu dia udah pakai bahasa mereka, waduh, udah tatapan orang tuli sama orang buta ini bro ke Dika. Lu ngerti kagak? Dia juga gitu ngeliat, gue sih kagak lu. Jadi kacau aja udah. Oke, nah menurut lo nih bro, kan lo berarti berapa tahun lo punya alat itu atau ngoleksi? Awal kita bilang ngoleksi lah ya, sampai sekarang kan 26 sekian tuh. Dari tahun berapa tuh? Oh gue udah ini 2004, gue 2024 sekarang. 2015 lah gue udah punya semua. 2015 berarti kurun waktu 9 tahun gitu kan. Nah, menurut lo tuh efektif gak sih alat-alat ini untuk yang katanya orang di sini ada setan, di sini ada setan gitu. Dengan alat yang canggih itu gitu loh. Menurut gue sangat efektif. Sangat efektif untuk ini kita ngomongin efektivitasnya dulu ya. Iya, efektivitas. Ya. Kalau ada orang yang bilang katanya di sini ada itu, kita bisa langsung buktiin ada apa enggak. Alat yang sama juga yang ditakutin sama paranormal dan indigo. Alat-alat gue ini, gue akan dibenci sama paranormal dan indigo bro. Oke. Jadi paranormal yang bisa kita tanya, di mana ada entitasnya? Sebelah kiri Mas Erik. Tinggal ngomong. Yang di sebelah mana? Oh dia udah pindah ke sana. Ya kemana ayo? Nah gitu. Itu. Jadi akan susah bro. Tapi ya sepanjang perjalanan gue ada lah 2-3 orang yang ternyata dia bilang di sini ya di sini, dia bilang di situ ya di situ. Bener maksudnya. Gue nggak tahu itu kebetulan atau gimana. Akal sehat gue juga susah untuk mencerna itu. Ya.
Tapi ya terbukti. Oke, berarti alat yang lo punya ini semua orang bisa gunain? Bisa dong. Bisa tanpa banget. ada keahlian khusus? Nggak perlu bro, gue nggak punya keahlian khusus. Dika Nggak punya keahlian khusus. Kaliannya kan cuma ya foto. Dia tahu tekniknya aja gitu loh. Kayak ya fotonya kayak gimana, di ISO shutter speed berapa, yang kayak gitu aja. Berarti nggak harus berburu kodam nih kayak begini nih. Nggak perlu. Yang kemarin terakhir itu bro, kita pusaka ya. Pusaka itu orang kan penarikan pusaka. Betul. Wah, ada gerakan-gerakan apalah. Penarikan betul, gitu. betul. Jadi gue sama Dika kita lagi di kuburan di Bogor. Iseng bro, datang itu iseng. Kita main Ouija yuk di kuburan. Ayo. Jam 2, jam 3 malam tuh bro. Saat selesai nggak dapat apa-apa. Pas mau pulang, si Dika bilang, gue di mobil tuh selalu bawa parang Eiger bro. Itu kan, iya. Selain tampilannya keren gitu kan, nungguin endorse kagak di endorse. Jadi gue punya itu bro, gue punya itu. Itu selalu gue bawa kemana-mana karena kan gue takutnya ada bahaya nyata juga gitu kan. Jadi gue selalu bawa. Jadi pas keluar dari kuburan, masih jalan di pinggir kuburan, Dika bilang, men, lihat tuh kuburan. Jadi kuburan bro, ilalangnya itu tuh udah, wah udah parah banget bro. Itu yakin kata Dika, ini kali udah tahunan ini. Keluarga nggak ada yang datang, nggak ada yang bersihin. Lu bawa parang nggak? Ada di mobil. Gue pinjem dah, dia bilang. Diambil. Itu malam-malam bro, jam 3 pagi tuh. Dia tebasin kuburan. Saat, wah gue bilang, kamera masih ngerekam bro. Wah boleh juga nih gue bilang nih konten jalinan kasih nih kayak gini nih gue gituin kan. Boleh juga nih teman gue. Terus gue kepikir bro, wah enak banget loh. Yang on frame kan dia doang kan. Iya. Pencitraan gue gimana? Iya. Gue ambil, sini gantian. Lu pegang kamera. Iya. Gue ikutan bro, babat sap, belentang. Kenceng bro. Apaan ya? Kenceng banget men, apaan men? Patah lagi itu parang lu, parang kebanggaan lu dia bilang. Iya men, patah lagi ntar. Cuman gue cek parang gue aman. Gue cari lagi semak-semaknya. Itu gue ketemu keris bro. Kerisnya aja sampai somplak saking kencangnya gue hajar. Keris cuman nggak ada gagangnya. Jadi gue nggak tahu itu dibuang orang atau gimana. Kerisnya bagus, ada motif-motif lembayung yang gitu tuh. Oke. Kata orang sih baja Damaskus lah apa segala macem lah. Iya. Karena mau kayak gitu, gue bilang, wah gue bilang, keren nih gue bilang. Orang gak perlu apa namanya, Narik-narik itu lagi. Narik. Lu langsung aja, babat aja dapat. Dia dapat pusaka bro katanya bro. Langsung bilang, bang gue beli sekian, Kagak kita jual bro. Tawaran terakhir tuh 4.800.000. Nggak dijual, nggak dilepas. Kagak kita jual. Sama Dika dibungkus pakai apa? Dia kan nggak ada sarung tuh waktu itu. Oh ininya doang, pusakanya doang, kerisnya doang ya. Nggak ada. Ya itu dia ikat pakai apa ya, bekas bungkus soklin apa kalau nggak salah. Dibungkus sama dia. Kayak mau. Masih bingung dia mau, takutnya tajam kenapa gitu. Jadi bener. dia apa aja yang ada sama dibungkusin kadar sama karatnya dia. jangan takutnya kan infeksi kan, Iya, kadar betul. karatnya gitu. Oke, tapi gue tertariknya gini kan, ada juga gue kan podcast horor pendakian juga tuh, ya kan. Kan ada yang mitos gunung ini di pos ini angker, gunung ini pos ini angker dan sebagainya. Itu kan katanya itu mitos itu udah turun temurun. Iya. Ya mungkin sekarang ini pendaki-pendaki ke distract nih pikiran-pikirannya, akhirnya ketika naik gunung tersebut di pos sekian, wah iya bener ya lihat ini, oh iya bener ini ya. Iya. Berarti bisa deteksi pakai alat itu dong? Bisa banget bro, bisa banget. Menarik. Dan gue yakin memang entitas di gunung itu beda cerita bro. Beda cerita sama entitas yang ada di rumah-rumah tengah kota. Itu mah cere-cere bro. Yang di tengah kota. Kalau entitas yang di gunung itu gue yakin powerful. Wow. Cuman keinginan gue salah satunya yaitu dia kalau misalnya ada lokasi pasar setan, Betul. ya tinggalin dah. Gue sama Dika berdua di situ sama lu bertiga. Kita di situ. Boleh deh. Ya. Asik nih. Keren. Asik nih. Gimana nih kalau gini pasar setan nih? Gitu. Yang Pasar setan, banyak pos. soalnya gini ya. Pasar setan di gunung kan karena ada nama pos pasar setan. Iya. Ya kan? Kalau nggak ada nama pos pasar setan, di situ pasti nggak ada namanya. Yang cerita sekarang pasar setan. Iya. Itu karena label itu Iya. kan. Iya. Terus kan banyak juga pendaki-pendaki yang ngalamin
jadi pos pasar setan lu sesuai namanya. Oh gue ada transaksi ya, boleh juga ya. Itu dia. Mana tahu dari spirit Pembuktian box. dengan teknologi. Dengan teknologi. Mana tahu dari spirit box keluar suara. Gope bang. Kan pasar setan jual. Wah iya. Serem kan kalau gitu. Kita lagi camping kan jebret. Wah kopi gue habis, kita ke pasar setan. Di sini ada yang jual kopi gak? Ada bang. Iya. Kita nggak tahu ya kalau kita di sana itu kita akan dapat apa, tapi belum gua pernah sih ke situ. Belum pernah, karena emang gini bro, salah satu kelemahan gue itu mungkin di fisik. Oke. Saking lemahnya gue itu, terakhir kali gue naik ke Kawah Ijen, pakai ojek gendong gerobak. Gue males banget kalau jalan naik ke gunung itu gue males banget bro. Itu paling jam setengah atau 2 jam lah ya. Iya. Kalau jalan kaki. Kalau ya? jalan kaki. Tapi lu pakai gerobak. Pakai gerobak bro. Waktu itu cuman 600 PP. Iya. Untuk Indonesia ya, orang Indonesia ya. Kalau orang asing kan agak lumayan. Makanya gitu. iya. Oke, ini kayak gue ini banget sih tertarik dengan pasar setan yang Keren bro, keren itu. gitu. Oke. Tapi ini terlepas dari itu semua, sebenarnya gue kan ada yang telusur. Ini sedikit lagi deh gitu, yang mengandalkan apa nggak masuk logika. Kalau itu kan bisa masuk logika gitu kan, yang tiba-tiba kerasukan terus dialog dan sebagainya. Bisa jadi itu orang tersebut udah menggali informasi baru seakan-akan kejadian ini sama yang dikasih tahu itu. Sedangkan lo nih bang berdua masih Dika, lo nggak tahu apa-apaan, tiba-tiba berusuk, gitu kan, dan buktinya ada dari situ. Iya. Oke, itu udah cukup sih. Oke. Makanya gue nggak pernah mau tahu tentang ada mitos apa di satu lokasi, karena lo akan kecewa bro. Lo akan kecewa pada saat lo dibilang di sini ada rumah dulu jadi insekte, pemuja setan. Iya. Hasilnya akan buat lo kecewa nanti. Oke deh. Nih mungkin video yang di Pondok Indah ada di YouTube lu gak bro? Ada tapi itu cuman sedikit. Maksud gua nggak selengkap apa yang gue ceritain. Oke, tapi silakan tonton biar kita tahu gambarannya gitu kan. Nanti link YouTube Erik juga Ghost Rangers Indonesia kita cantumin di bawah gitu kan. Jadi kalau untuk teman-teman sampai nonton video ini terus pengen tahu nih gimana sih sensasinya penelusuran Erik sama si Dika ini, silakan langsung nonton ke YouTube Erik itu Ghost Rangers Indonesia gitu bang ya. Oke, sebelum menutup nih bro, lo punya pesan gak nih bro untuk teman-teman semua nih bro yang mungkin ketakutan dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Terus dengan mungkin tuh halu dan sebagainya gitu bro. Pesan gue adalah ya, gue orang yang skeptis sama dunia ini, tapi yang dunia astral ya. Tapi bisa dibuktikan kalau mereka memang benar ada. Tapi kita nggak perlu ketakutan yang berlebih. Karena beberapa dari entitas ini mereka justru berkomunikasi untuk meminta bantuan, bukan melulu mau gangguin kayak gitu. Jadi kalau misalnya dapat pengalaman yang serem, santai aja dulu, santai dulu. Terus kalau perlu ajak dialog aja, walaupun kita takut kayak gue nggak ganggu, lu jangan ganggu. Kalau ada yang mau lu sampein, mungkin gue bisa bantu silahkan. Cuman ngomongnya pakai apa? Jangan pakai kemasukan. Belilah spirit box. Akhirnya. Wah, dikit dong lo gitu. Berarti bisa masuk ke kasus Pina Cirebon juga nih. Itu kasus yang kan secara offline udah gue telusurin sedikit bro. Dan gue dapat informasi yang bakal rame lah kalau misalnya gue omongin. Berarti memutarbalikkan fakta. Iya, jadi mendingan nggak usah. Karena itu kan masih panas. Iya. Dan yang terlibat juga orang-orang yang ya mendingan jangan, nanti mungkin 2 tahun lagi pada saat kasusnya udah case close baru kita bongkar bersama-sama setelah itu. Soalnya sekarang kan lagi masih proses hukum ya, PK ya, pengajuan kembali gitu kan. Oke, sekali lagi thank you banget nih bro udah mampir nih bro. Sama-sama. Gitu kan. Semoga nextnya kita bisa penelusuran tapi di gunung sih. Kalau di rumah gue kagak mau. Di gunung gue oke deh gitu kan. Nanti kita teman-teman semua, cerita dari Erik ini bukan untuk nakut-nakut nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bro, thank you nih. Thank you. Wah, mantap. Bungkus.